Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Kita langsung ke Pak Quraisy untuk menceritakan kisah selanjutnya dari unta betina yang sudah diciptakan itu, Pak Quraisy. Ya, jadi begini dulu. Setiap nabi itu bukti kebenarannya disesuaikan dengan keahlian masyarakatnya, supaya jadi bukti. Karena kalau dia tidak mengerti, tidak bisa jadi bukti. Nah, umat Nabi Saleh keahliannya dalam bidang seni. Dia membuat sesuatu Anda lihat seakan-akan hidup. Seakan-akan. Pernah lihat lukisan seakan-akan hidup? Ya. Hidup benar atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi mukjizatnya sekarang begini. Saya bikin dari batu. Berbentuk unta, hidup. Bisa enggak kamu bikin begitu? Ya kan tidak bisa toh? Nah, jadi Nabi Saleh berkata, hadhihi naqatullah. Ini untanya ciptaan Tuhan yang khusus. Kalau yang lain itu ciptaan Tuhan, unta juga, tapi tidak secara khusus. Jangan ganggu dia. Jangan ganggu unta ini. Nanti di ayat yang lain ada dikatakan, dia minum, kamu boleh minum dari tempat itu, tapi waktu dia minum, harinya kamu jangan minum. Jadi gantian sehari-sehari. La tamassuha bisu fayakhudhukum adzabun qarib. Apa sikap mereka? Fa'aqaruha. Mereka menyembelihnya tanpa peri kemanusiaan. Jadi kita itu menyembelih binatang harus dengan peri kemanusiaan. Ya. Ini jangan ganggu dia. Bukan cuma tidak diganggu, dia sembelih secara kejam. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Oke, kalian sembelih, silahkan bersenang-senanglah 3 hari. Setelah itu akan jatuh siksa Allah kepada kalian. Falamma jaa amruna najjayna salihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Setelah datangnya siksa itu, kami menyelamatkan Saleh dan orang-orang yang percaya kepada kami, kepadanya atas dasar rahmat kami. Dia diselamatkan dari kehinaan yang terjadi ketika itu. Sesungguhnya Tuhan Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Satu hal yang menarik. Ada ayat lain yang menyatakan fata'ata fa'aqar. Diambil unta itu oleh seorang, lalu dia yang seorang itu menyembelihnya, ya kan? Nah, kalau di sini dikatakan mereka menyembelihnya. Kalau di sini banyak, di sana satu orang. Apa maknanya itu? Yang menyembelih satu, tapi yang setuju banyak. Jadi kalau ada kemungkaran yang dilakukan oleh satu orang, lantas Anda setuju, Anda terlibat di dalam. Ini pelajaran di sini. Fa'aqaruha qala fatamatta'u fi darikum salasata ayyam. Silahkan 3 hari kalian bersenang-senanglah, pasti akan jatuh siksa Tuhan kepada kalian. Maka jatuhlah siksa Tuhan itu. Wa akhadhal ladzina dhalamus sayha fa asbahu fi diyarihim jasibin. Maka Allah kalau sini sayha itu teriakan yang sangat kuat. Telinga kita ini, telinga manusia ini ada batas kemampuannya. Dia tidak bisa dengar yang terlalu terlalu lemah ya. Tapi kalau terlalu keras tidak bisa juga. Ya. Beda dengan anjing. Anjing itu lebih hebat dari kita. Dia bisa dengar yang lebih ini. Dia bisa dengar, kalau kita dengar suara menggelegar, bisa-bisa anak telinga kita pecah, ya kan? Ya. Berbeda dengan kucing. Kucing itu lebih hebat dari kita telinganya. Nah, ini fa'akhadhal ladzina zalamus sayha. Ada teriakan yang begitu besar, boleh jadi gempa yang mengakibatkan suara yang menggelegar. Kita sekarang lihat pesawat yang melintasi batas kecepatan suara itu pecah-pecah itu.
Nah, ini dijatuhi hukuman itu sehingga mereka semua tersungkur jatuh di tempatnya, tidak bisa gerak, matilah semuanya itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Dan kita akan lihat dulu sebuah tayangan. Untuk yang ingin bertanya kepada Pak Quraisy, teman tidak sempat datang ke studio, kami sudah rekam. Ini dia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eva. Saya mau bertanya sama Bapak Quraisy. Saya punya anak nih, seorang anak masih sekolah. Saya nyuruh anak untuk ke agama, untuk sholat, untuk ngaji, susah. Terus masalah untuk mengenang agama itu kayaknya susah diajak untuk kompromi itu, Pak. Gimana penjelasan Bapak? Saya pengen penjelasan dari Bapak sebenarnya mengenai anak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjelaskan pada anak itu berbeda dengan menjelaskan pada orang tua. Anak itu punya kesenangannya sendiri. Sehingga kalau kita berusaha menjelaskan agama atau apapun pada anak dengan cara yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwanya, pasti dia tidak ingin. Yang pertama, tanamkan pada jiwanya cinta pada Tuhan. Jangan gambarkan pada anak Tuhan itu siksanya besar. Ya kan kita biasa begitu. Jangan takut-takuti anak. Gambarkan bahwa ada satu kekuasaan yang maha dahsyat di permukaan, di alam raya ini yang amat baik, yang amat kasih. Jadi dia ingin tahu, berikan dia contoh-contoh. Sehingga yang pertama dikenalnya adalah Allah yang coba lihat di Quran saja, kita lihat di Quran. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali itu apa? Baca Iqra kan? Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Perkenalkan bahwa ini meja pasti ada yang buat kan? Alam raya ini ada yang buat atau tidak? Perkenalkan dia bahwa wujud ini tidak mungkin wujud dengan sendirinya, pasti ada Tuhan. Tuhan itu bagaimana? Perkenalkanlah sifat-sifatnya yang baik. Yang diperkenalkan sifat-sifatnya yang baik itu kalau diperkenalkan Tuhan Akram. Karim itu artinya maha baik. Maha baik. Sehingga dia memberi sebelum Anda minta. Jelaskan ini. Jadi anak itu ingin ke sana. Tapi kalau Anda takut, ya hati-hati. Kalau tidak salat, neraka. Jangan dulu. Iya kan? Jadi cara kita itu mendekatkan, menjadikan dia cinta kepada Allah. Ingin mengetahui lebih banyak. Terangkan pada dia bahwa misalnya salat itu makanan. Perlu makan kan? Jasmani kita punya rohani juga perlu makan, makanannya itu salat. Saya kira itu cara-cara persuasif yang kita bisa ajukan kepada anak-anak kita. Baik, dan kita break dulu sebentar, tapi setelah ini saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya langsung kepada Pak Quraisy Shihab. Anda jangan kemana-mana, kita lanjutkan sebentar lagi di Tafsir Al-Misbah. Apakah setelah kita beristighfar dan bertaubat, doa-doa kita akan terkabul atau bagaimana, Ustaz?